dirimu sendiri. Iya, untuk dirinya Atau keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini insyaallah kami akan memulai sebuah video pertama di YouTube tentang pembahasan agama, seputaran agama, tentang seputaran Islam. Insyaallah semuanya bermanfaat. Ini dimulai karena kegabutan. Ketidak adanya kegiatan Selain berkebun dan selain berkebun. ngurus kembar. Nah, jadi insyaallah kita akan memulai tentang zakat karena sebentar lagi akan berakhir Karena ini bulan sudah puasa. Iya, sudah berada kita semua berada di penghujung Ramadan dan nuansa-nuansa Idul Fitri pun sudah mulai tercium dan tentunya ada setelah puasa ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Dan itulah yang akan insyaallah Kami bahas pertama kali di YouTube ini. Pada pembahasan pertama hari ini bersama pemateri kita. Pematerinya adalah suami saya sendiri, Aki Ulun. Ayahnya kembar. Nah, bersama saya Ulun, Muhammad Bin Ali Ulun. kembar. The only one. Ya, Min harus itu. Nah, sekarang pembahasan pertama atau pertanyaan pertama. Udah anak bertakun kepian tentang apa itu zakat. Apa itu zakat? Ya. Sudah lama lulus sekolah, lawas dah lulus sekolah, tamat Darussalam, tamat ini dan itu, kada lepas dari yang namanya ujiannya. Salah satunya ini ditanya masalah apa? Terutama zakat fitrah kan maksudnya kan? Ya, Zakat fitrah itu harta yang dikeluarkan, yang mana kewajibannya itu disebabkan dua perkara, yaitu puasa, bertemunya seseorang di bulan puasa, bertemunya seseorang dengan bulan puasa, dan bertemunya seseorang pada tanggal 1 Syawal, pada terbenam bulan hari terakhir di bulan puasa. Itu yang mewajibkan seseorang disuruh untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Ya. Jadi dua sebab ini. Jadi dua sebab ini yang menyebabkan seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah. Jadi gambarannya seperti ini. Jika ada seorang anak kecil yang lahir sebelum terbenam matahari pada tanggal 30 Ramadan atau hari terakhir bulan Ramadan, seorang anak ini lahir sebelum terbenam matahari, maksudnya adalah sebelum azan maghrib pada hari tersebut, maka anak tersebut diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Maksudnya adalah si walinya membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Mengapa? Karena anak tersebut, anak itu tadi, dia menemui bulan Ramadan, sesaat bulan Ramadan, dan menemui yang namanya bulan Syawal. Namun dengan syarat si anak tadi harus hidup setelah azan maghrib. Misalnya si anak tadi lahir 5 menit sebelum azan maghrib, pas azan maghrib anaknya lahir. Pas sebelum azan maghrib 5 menit anaknya lahir, pas azan maghrib inya sudah dikatakan sebagai orang yang memenuhi dua syarat wajibnya zakat fitrah, yaitu menemui bulan Ramadan dan menemui tanggal 1 Syawal. Nah, jadi kita ini orang yang sudah berpuasa sekian hari di bulan Ramadan, namun belum bertemu dengan yang namanya 1 Syawal. Sebenarnya itu belum wajib membayar zakat fitrah, namun boleh didahulukan, boleh ta'jiluz zakah, itu boleh mengeluarkan zakat sebelum pada waktu diwajibkannya. Oleh karena itu yang paling afdol ketika mengeluarkan zakat fitrah ini adalah pagi hari raya. Maksudnya di situ adalah waktu wujud. Nah, karena pada saat sholat Id. Bukan pada saat sholat Id, sebelum sholat Id. Pada hari kita keluar untuk melakukan sembahyang Id, disitulah
waktu yang afdol. Mengapa afdol? Karena pada saat itu kita sebagai orang yang sudah mukallaf, maksud mukallaf di situ sudah dibebani hukum untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Sedangkan jika sebelum-sebelumnya tanggal 29, 28 Ramadan belum memenuhi 1 Syawal itu belum ada kewajiban zakat fitrah lagi. Namun tetap boleh dikeluarkan zakatnya berdahulu. Nah, sebanjarnya itu berdahulu. Ya. Kurang lebih itu. Misalnya kan ada nih kekanak lahirnya pas 1 Ramadan. Anak lahir 1 Ramadan. Lahir 1 Ramadan. Tapi dia belum berjumpa dengan 1 Syawal, meninggal di 2 Ramadan. Apakah itu tetap wajib untuk membayar zakat? Itu kada wajib membayar zakat fitrah. Mengapa? Karena dia hanya memenuhi satu sebab. Hanya memenuhi satu sebab. Dan sedangkan sebab zakat fitrah ini 2, sebagaimana yang setelah harus dipenuhi 2. Harus dipenuhi 2. Jadi ketika seorang anak tadi belum menemui azan maghribnya bulan Syawal, belum menemui hilal Syawal, maka si anak tadi belum diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, terus untuk dibayarkan zakat maksudnya. Karena dia tidak bisa bayar zakat sendiri. Iya. Terus punya golongan apa saja yang berhak menerima zakat itu? Untuk golongan yang menerima zakat disebutkan di dalam Quran sama dengan zakat mal. Zakat mal yaitu golongan yang 8. Al-asnafus tsamaniyah kan 8. Situ ada fakir, ada miskin. Kalau disebutkan begini satu-satu kada hafal lah kayaknya. Mungkin hafal. Coba kita sebutkan. Kalau pernah apa? Fakir, miskin. Walaupun kada secara tertib lah. Pokoknya fakir, miskin, mu'allafah qulubuhum, ghorimin, orang yang memiliki hutang, bukan memiliki hutang itu, inya mendamaikan orang dengan cara berhutang. Ada 2 orang misalnya yang bertikai tentang masalah harta. Lalu untuk mendamaikan 2 orang tersebut, inya berhutang ke lain, lalu membayarkan untuk 2 yang bertikai tadi, lalu hanya damai. Nah, maka itu gorim yang berhak menerima zakat. Adapun orang yang gorim banyak bisi hutang karena inya ngeredit kendaraan, ngeredit rumah, ngeredit mobil, itu kada termasuk dalam hal itu. Kenyamanannya kah? Dan yang 4 tadi, 4. Selanjutnya adalah apa lagi yuk? Setelah gorim. Yang mustahik itu apa aja? Tadi fakir, miskin, mu'allaf, gorim, fisabilillah, ibnu sabil, amil, siapa lagi? Ininya musafir itu masuk ke ibnu sabil. Dan siapa tadi sih? Aduh, mendingan ah. Hamba sahaya, ya hamba mukatab, ya hamba mukatab. Yang ke-8 ini yang berhak menerima zakat. Maksudnya yang ke-8 ini menerima zakat menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Seseorang ketika hendak membayarkan zakat, maka zakat yang dibayarkan itu dibagi ke 8 orang ini. Jadi masing-masing dapat 1/8 dari jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Namun untuk saat ini kata sebagian ulama kontemporer mengatakan sangat susah ngalih benar mencari mustahik ke-8-nya. Di zaman sekarang? Iya, di zaman sekarang. Karena harus jadi kata para ulama zaman sekarang boleh menyerahkan zakat ke sinful wahid, ke satu golongan. Misalnya kita menyerahkan zakat hanya kepada orang miskin. Jadi misalnya zakat fitrah kan 4 mud 1 sok, itu diserahkan full kepada orang miskin. Boleh, kadang mesti yang 1 mud tadi dibagi 8 lalu dibagikan kepada fakir, miskin, gorim, mu'allaf dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini lagi, kita kan sudah berumah tangga. Nah, terus kita ini terbilang salah mampu. Terus kuitan ulun atau kuitan pian itu yang membayarkan. Apakah itu masih termasuk sah atau boleh dibayarkan seseorang yang sudah anak yang mampu, yang musir, dalam hal ini musir, boleh dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya, namun dengan syarat harus ada izin dari si anak. Seperti itu. Harus ada izin dari si anak. Terus kenapa kita diwajibkan membayar zakat
Mengapa diwajibkan? Ya. Khususnya untuk zakat fitrah, kata sebagian ulama, ini tertera dalam kitab usul yang mengetahui apa ilat dari kewajiban zakat fitrah. Nah, lalu sebagian ulama menjelaskan zakat fitrah itu sama halnya dengan pembayaran pajak yang kita lakukan setiap tahunnya. Modelnya kan kita bisi kendaraan, bisi mobil, dan lain-lain, bisi usaha. Itu kan setiap tahun ada pajaknya. Pajak kita menggunakan jalanan, pajak kita menggunakan lampu jalanan dan lain-lain. Nah, begitu juga kayak itu juga yang namanya zakat fitrah ini. Diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayari pajak kita hidup di bumi sidin, berjajak di tanah sidin, membangun rumah di tanah sidin, di bumi sidin, dan bernaung di atas langit sidin, 4 betarang di matahari sidin, ya kan? Nah, itulah ilat, bukan ilat sebenarnya, alasan mengapa alasan yang digali oleh para ulama mengapa zakat fitrah ini diwajibkan. Nah, ini masuk ke lebih banyak perdebatan tentang seorang ustadz atau guru yang beliau situ itu menerima zakat. Sedangkan kan ustadz guru ini insya Allah mampu, ya Pak. Nah, itu banyak diperdebatkan karena tadi ustadz tadi mampu, sedangkan di ke-8 golongan tadi kan sangat membutuhkan. Kenapa harus memberi zakat kepada ustadz tadi? Karena aja alasannya sidin itu guru, nah sidin itu yang mengajarkan ilmu, jadi orangnya merasa ada balas timbal jasa nah kepada si guru tadi naik. Untuk masalah guru, ustadz ya lah, berhak tidak berhak, kada berhaknya si guru tadi menerima zakat ya tergantung ke dalam golongan mana sidin masuk dari yang 8 itu. Kalau sidin masuk kategori miskin, fakir, gorim, maka sidin berhak menerima zakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah saat ini guru-guru itu diberikan zakat atas nama fisabilillah. Sedangkan para ulama mengatakan yang namanya fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Maksud berjuang di jalan Allah itu berperang, bujur-bujur berperang yang membutuhkan senjata dan lain-lain. Jadi zakatnya itu keperluan zakatnya itu digunakan untuk melengkapi keperluan perang. Karena pada ada waktu sempat mencari tadi kan? Ya mungkin gara-gara itu, pokoknya pada zaman bahari yang ada zakat untuk fisabilillah itu bubuhannya hendak tolak perang ini diberi zakat untuk memenuhi pembiayaan zakat, kayak nukar pedang, nukar sangu di jalan, nukar ya pokoknya untuk alat-alat perang. Nah, dan yang jadi masalah adalah kita baca di kitab-kitab fikih, golongan 4 yang terakhir disebut di dalam Quran itu, yang golongan orang asnaf samaniyah yang 4 terakhir disebutkan, itu mereka kada memiliki yang namanya zakat. Mereka itu kada memiliki hak kepemilikan tentang harta zakat. Mereka itu hanya sekedar memiliki hak pakai, hak guna. Hak guna kah kayak apa bahasanya? Rasanya kayak ini. Orang yang salah satunya adalah fisabilillah tadi. Inya boleh memakai harta zakat yang diberikan orang kepadanya dengan catatan untuk keperluan fisabilillahnya aja. Yang lebih dari untuk keperluan fisabilillahnya tadi dikembalikan. Nah itu, kada boleh, ya seperlunya aja. Nah jadi yang menjadi permasalahan itu kalau misalnya guru-guru sekarang kita sebutlah orang alim, ini yang ulun tahu, ketika beliau menerima zakat atas nama fisabilillah, beliau harus menggunakan, walaupun ada sebagian yang menentang yang namanya fisabilillah itu khusus kepada orang yang berperang, namun ada sebagian juga yang membolehkan. Tapi harus kita ketahui, kalaunya atas nama fisabilillah, maka harta zakat yang diterima beliau tadi, yang diterima sidin tadi, harus digunakan khusus kepada fisabilillah. Misalnya fisabilillah, sidin kan mengajar. Nah, zakat yang diberikan orang kepada sidin itu harus dikhususkan, dipakai, digunakan untuk
mengajar, untuk menyebarkan agama, untuk menolong agama. Kada boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan kalau misalnya lebihan, ada lebihannya, itu dikembalikan. Istarot kalau bahasanya dalam Asy-Syaikh Qalyubi itu termasuk berkaitan juga dengan yang bertaklid kepada imam. Yang memberi zakat itu. Nah, untuk memberikan kepada fisabilillah, yang mengatakan ulama masuk ke dalam fisabilillah itu belum tahu siapa spesifiknya yang memadakan kayak itu, belum ada pernah terbaca lagi. Cuma yang masalah taklid itu kan dalam masalah ketika kita membayar zakat kan, yang menurut jumhur membayar zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah diganti dengan kimahnya aja. Kimahnya itu nilainya. Kalau kita sekarang itu pakai duit. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita mengumpati Imam Abu Hanifah, bertaklid kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah zakat fitrah menggunakan uang sebagaimana yang dipatwakan oleh Syihabuddin Ar-Ramli Kabir. Kita harus memperhatikan kadar zakat fitrah yang wajib menurut Abu Hanifah. Ujar Abu Hanifah, wajibnya bayar zakat fitrah itu kalau menggunakan bur itu suatu jenis gandum yang jenis unggul. Gandum yang unggul. Itu wajibnya adalah setengah sok. Kalau bukan kalau bukan jenis kalau bukan jenis gandum yang unggul, maka zakatnya 1 sok. Memang normalnya mau didengar, cuma ketika kita teliti lagi, oh ternyata 1 soknya Abu Hanifah berbeda dengan 1 sok Syafi'i. Ada marah. Tidak apa-apa. Nah, 1 soknya Abu Hanifah itu kita lihat di kitab-kitab sama dengan 3.800 gram, 3 kilo 8 on. Kalau ujar Dr. Labib Najib Jalsedin, 1 soknya itu sekitar 4,5 on, 4,5 kilo menurut Jalsedin di dalam kitab 101 masalah puasa. Nah, jadi misalnya kita hendak bayar zakat menggunakan duit, otomatis lebih daripada harga baras yang kalau kita bayar menggunakan baras. Misalnya kita kan 4 mut, misalnya harga barat 4 mut itu sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo lah. Kita kada kawa bayar zakat fitrah pakai duit hanya sekedar seharga barat 3 kilo tadi. Kada kawa kalau kita taklid lawan Imam Abu Hanifah, kita harus sesuaikan juga bayarnya sesuai dengan Imam Abu Hanifah. Menurut sini berapa 1 sok tuh gitu. Jadi otomatis berlebih. Yang mana pakai baras juga Bang. Kayak itu dijelaskan di dalam kitab Mi'atu Mas'alah wa Mas'alah Tata'allaqu bisyam, karangan Syekh Dr. Labib Najib. Ya, untuk niat. Niat itu kayak ulun harus berniat seorang kah, atau pian aja cukup pian mewakilkan kayak itu. Nah, kan ada niat untuk diri sendiri, untuk perwakilan, terus untuk ada yang untuk keluarga. Ya, dalam masalah niat itu si muzaki yang berniat. Maksud muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Karena ulun menanggung keluarga, menanggung beban pian, ulun wajib menafkahi beban pian, anak bini. Kalau misalnya kuitan karena kada mampu, kan si anak tadi yang wajib menafkahi kuitannya. Nah, berarti si anak tadi wajib membayarkan zakat itu kita. Nah, niatnya itu hanya pada ulun. Niatnya itu hanya dibebankan kepada ulun. Tapi niatnya kayak ini, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang wajib kunafkahi. Jadi biar termasuk siapapun termasuk. Meletakkan niatnya kapan? Ketika menyerahkan zakat. Kalau kita menyerahkannya langsung kepada mustahiknya, atau ketika kita menyerahkannya kepada wakil, misalnya kita berkirim hendak membayar zakat, kita berkirim ke orang. Nah, maka kapan kita meletakkan niat mengeluarkan zakat itu? Ketika kita menyerahkan barasnya itu atau barang yang dizakatinya itu tadi kepada si wakil.
Tuh. Apakah si wakil tadi ketika menyerahkan harta beras zakatnya ke mustahik tadi harus meniatkan pulang? Oh, kada mesti, kada harus. Kenapa? Karena sudah diniatkan oleh si muwakil, yaitu orang yang berzakat. Kecuali karena kalau si muwakilnya pulang mewakilkan niatnya kepada si wakil. Nah, misalnya ulun minta antarakan zakat ini kepada misalnya si fulan misalnya. Lalu ulun kena niatakanlah wakilkan niat zakatku kepada ikam. Jadi kena si wakilnya ini tadi harus meniatkan menyerahkan zakat. Kena ketika menyerahkan zakatnya itu ke mustahiknya. Jadi salah satu niat yang boleh diwakilkan dalam masalah niat adalah niat zakat. Pada dasarnya yang namanya niat itu kada kawan diwakilkan. Kecuali dalam masalah zakat ini. Namanya nih, anak kan tuh ada yang sudah bujang. Nah, sudah bujang, sudah bergawi, apakah itu masih empat dalam tanggungan kita, atau misalnya ini sudah bergawi, kuitan ini mampu, karena kuitan ini mampu, jadi masih dalam tanggungan kah, atau berlepas karena sudah bergawi tadi? Begawi dan mampu. Ya, begawi dan mampu. Sudah kada wajib lagi, sudah kuitan. Kuitan itu orang tua itu wajib menafkahi anaknya ketika anaknya belum mencapai umur balik. Ketika sudah mencapai umur balik dan anaknya mampu, maka si kuitan kada wajib lagi menafkahi anaknya. Dengan catatan mampu. Kalau kada mampu tetap wajib. Atau si anak tadi sudah ganal, sudah balik, tapi nya sibuk menuntut ilmu. Kalau si anak tadi sibuk menuntut ilmu, lalu kada waktunya ini untuk berusaha, untuk begawi, maka si kuitan yang mampu tadilah yang menzakati si anak, yang menzakatkan si anak. Tapi dengan syaratnya bujur-bujur menuntut ilmu. Bahkan dijelaskan di dalam kitab tuh yang namanya penuntut ilmu tuh harus sedemikian rupa kriterianya. Mau dibandingkan dengan kita ini rasa belum dikatakan penuntut ilmu kita nih. Ya paling kada harus paham semua bab yang ada di dalam fikih walaupun kada mendetail. Paling kada harus paham, harus tahu semua bab yang ada dalam fikih. Ini kan salah satu kriteria. Dan itu tidak mudah. Ya, kan paling banyak ini soal anak itu sudah mampu. Ya kan maaf ya, yang sudah dibilang ada yang sudah paham masalah lawan jenis, sudah pahamnya tuh maksudnya sudah suka dengan ini, terus dia ada yang pacaran terus mampu membiayai si pacar tadi kan. Nah, tapi ketika tentang zakat ini masih banyak anak ini tidak paham. Ya, jadi merasa pas sudah waktu membayar zakat nih, kada apa-apa aja duit nih, gasan aku nukar pakaian aja, gasan berjalan-jalan, gasan bukber dengan kekawanan, tapi apa namanya tuh kada paham punya ini aku sudah lepas tanggung jawab itu tadi itu. Nah, kebanyakan kan ini sudah bisa berusaha. Sudah mampu, begawi tadi sudah mampu. Cuma ya kada tahu pikirannya masih ikutan masih ikutan, jadi ya begitulah. Walaupun tetap sah ketika kuitannya membayarkan zakat si anak yang mampu tadi, cuma dengan syarat izin. Harus izin dulu dengan anak yang mampu tadi. Aku hendak mengeluarkan zakat di kamu, ya aku aja mengeluarkannya tahun ini gitu. Oke, jadi si anak, nah maka itu boleh sudah dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya tadi. Cuma yang jadi masalah yang mampu aja baru kuitan pulang. Tapi banyak yang pada paham. Ya itulah. Masalahnya itu banyak yang paham. Insya Allah kalau bukan kita banyak. bahas, Bukan banyak, itu banyak banget. kita bahas ini Insya Allah. Jadi banyak yang nonton, Insya Allah jadi paham anak-anak. Ya mudah-mudahan lah. Terus lagi kuitannya ini sudah anaknya nih dengan kuitannya ini berpisah. Maksudnya tuh si anaknya dititipkan ke panti asuhan karena apa? Masalahnya dititipkan ke panti asuhan. Nah, terus pas sudah ganal berapa tahun kemudian bukan ganal, anaknya kan di panti asuhan. Jadi si kuitannya merasa belum mampu untuk memberi nafkah sehari-hari, tapi ketika untuk membayarkan zakat, kuitan ini membayarkan zakat. Nah, anaknya kan kada tahu, tapi kuitannya merasa ada kewajiban anaknya di panti asuhan untuk membayarkan zakat.
si anak nih karena pada tahu membayar zakat seorang kan di panti asuhan tadi. Nah itu kayak tuh terdobel tuh. Anaknya di panti asuhan Iya. cuma bisa duit. Kan ya bisa jadi bisa duit. Kebanyakan kan anak-anak di panti asuhan ini kan kurang Ya. mampu. Sedangkan lainnya di anak di panti asuhannya kada tahu berkuitannya sudah cuma memberi zakat. Maksudnya mengeluarkan zakatnya kena mengeluarkan zakatnya. Karena si kuitannya masih ingat isi tanggungan si anak tadi yang di panti asuhan. Ya pakai tuh anak di panti asuhan. Iya kan Bisa mungkin duit. kan kayak ini. Misalnya usahanya. Mainnya sudah ada apa ya? Nggak sama-sama kan tahu. Zakat yang si abah kan tahu juga si anak tadi di panti asuhan. Ya tuh kan ada baca soalnya tuh ada kebaca di belakang. Padahal si anak di panti asuhan tadi lebih tidak. Cuma si abah tadi tetap membayarkan zakatnya. Kada si abah ini membayarkan zakat karena kamu merasa bisa tanggungan anak tuh dititipkan ke panti asuhan karena kada mampu membiayai. Tapi ketika pas bulan puasa si abah ini mampu kayak itu nah ada rezeki jadi setiap bulan puasa menjelang Idul Fitri pasti mengeluarkan zakat untuk sidin makan anak-anak sidin. Terus si anak tadi apa masalahnya? Si anak tadi karena kada tahu kuitannya sudah bayarkan zakat atau kada dibayarin jadi Berarti nya mampu. mampu. Ya sudah ada apa? Terdobel Ya maksudnya sudah ada terdobel. apa? Ada apa? Ada apa? Ini pernah ada kisah anak. Kisah di hadis tuh mau diingat teksnya, kita kada pernah hafal hadis kan. Seseorang abahnya apa rasanya? Abah nih hendak memberi anak duit. Si abahnya hendak ya kisahnya nah. Abahnya hendak memberi anak duit. Ternyata duit tadi diambil dulu oleh si anak. Gitu kayak rasanya. Iya rasanya kayak tuh si abah ini lah hendak memberi duit ke si anak, terus hendak dijulung ke anak juga duitnya tuh. Cuma belum dijulung si anak melihat duitnya ada diambil aja dulu. Nah jadi kayak apa itu entah makan entah kayak siapa cuma rasanya tuh pernah kejadian kayak itu. Lalu ujar si yang ditakutkan mungkin salah mungkin ada Rasulullah Sayyidina Umar yang tahu nih gitu tuh. Nah ujar Rasulullah sudah cukup aja keduanya sudah saling melengkapi. Si abah tadi dapat pahala memberi, si anak tadi dapat hartanya. Padahal tadi kan belum dijulung, hendak dijulung, pas entah mandak sembarangan, lalu diambil si anak dulu. Cuma memang duitnya tadi diserah hendak dijulung ke anak. Nah jadi si abah tadi sudah dapat pahala juga. Mungkin mirip-mirip kayak itulah. Cuma kan ini masalah hukum zakat. Nah kan ada banyak sih sebetulnya cuman waktunya ini waktunya pas zuhur dah. waktunya pada maaf. Oh ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kada mesti sugih bisi satu nisab kada. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kalau kalau makanan pokok ini tuh ketika dibayarkan untuk zakat masih ada untuk esok, persediaan satu hari untuk esok di hari raya, satu hari raya ini sudah wajib mengeluarkan zakat walaupun kada berduit. Dan baras zakat orang kena kan misalnya seorang kada lalu mesti baras, lalu banyak orang berzakat ke seorang sampai lebihan gasan hari raya, misalnya dibayarkan zakat orang yang banyak tadi itu nah dibayarkan ke zakat masih ada lebihan di hari raya, maka orang yang asalnya kada bisa baras tadi wajib mengeluarkan zakat. Oh, jadi boleh orang berzakat ke seorang yang 8 orang tadi, 8 golongan tadi. Nah, terus orang itu tuh sudah cukup berasnya sampai hari raya. Nah, itu Ya. boleh dizakatkan Boleh dizakatkan. untuk dirinya sendiri Iya, untuk dirinya atau keluarga. keluarganya. Banyak misalnya dapat zakat. Jadi Mbak paham lah tentang zakat pian? Paham lah nih? Paham mana? Ini masuk. Ya, itu cakap. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
berdialog seadanya, mengisi kegabutan. Ya, semoga ada manfaatnya. Sedikit berbagi. Ya. Asyifa paham tentang zakat? Zakat itu apa tuh? Ya sudah, mungkin itu aja dari kami, keluarga Nuwairoh. Ya. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan Bisa berlanjut. bisa berlanjut. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan Amin. selanjutnya yang ada di depan, panjang umur, sehat walafiat semua. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Aduh, Kita duduk sini. ya kita edit.